Nah, di situ ujian sebenarnya. Jadi penelitian BK itu bukan isunya adopsi, bukan akuisisi knowledge, tapi adaptive knowledge. Halo KMBK, selamat datang di channel BK UPI. Pada kesempatan kali ini akan ditemani oleh saya, Gaida Zara Kusnadi, selaku host pada program We Share, We Care. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai pengantar mata kuliah penelitian bimbingan dan konseling, yang dimana saya ditemani oleh narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Dr. Ilviandra MPD. Selamat datang Bapak, bagaimana kabarnya pada hari ini? Oke, selamat datang. Alhamdulillah sehat dan bisa hadir di ruangan ini untuk berbagi. Iya, alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, karena memang kita akan membahas ya Pak mengenai mata kuliah penelitian bimbingan dan konseling nih Pak. Pastinya kan khususnya nih Pak, teman-teman angkatan 2019 yang mau memasuki semester 6 pastinya agak sedikit bertanya-tanya apa aja sih Pak yang bakal dipelajari di mata kuliah ini. Ya, sebenarnya ini lanjutan dari mata kuliah penelitian pendidikan ya. Iya. Substansinya sebenarnya sama. Kalau dianalisis dari apa yang diajarkan di dalam penelitian pendidikan dengan penelitian BK itu sebenarnya sama. Objeknya minimal sama. Tetap perilaku ya, perilaku individu sebagai bagian dari kajian bimbingan konseling. Jadi area-area yang dikembangkan atau capaian belajarnya sebenarnya tidak jauh dengan bedanya dengan mata kuliah penelitian pendidikan. Kalau mungkin ya, penelitian pendidikan itu analisisnya makro. Nah, sekarang kita masuk pada domain yang lebih spesifik, penelitian bimbingan dan konseling. Nah, apa itu penelitian tentang perilaku? Jadi, fokusnya risetnya akan membantu mahasiswa menguasai bagaimana cara melakukan penelitian perilaku dalam payung bimbingan dan konseling. Oke, berarti memang sebenarnya tidak jauh beda dan menjadi lanjutan dari mata kuliah sebelumnya, yaitu penelitian pendidikan. Tapi kan pastinya juga teman-teman dari semester 6 ini agak sedikit kebingungan nih Pak, karena kan waktu pas semester sebelumnya kita kan udah belajar juga terkait bagaimana cara menentukan metode dan sebagainya. Nah, mungkin yang benar-benar membedakan antara mata kuliah penelitian pendidikan dan penelitian BK ini apa sih Pak, selain tadi yang udah dijelaskan oleh Bapak? Mata kuliah ini sebenarnya ya penelitian bimbingan dan konseling ini tidak terlalu banyak lagi mengupas hal-hal yang sifatnya konsep atau teori. Bukan tentang penelitian ya, tapi penelitian BK itu sudah bagaimana melakukan penelitian. Sehingga model perkuliahannya nanti juga akan lebih banyak semi workshop. Kalau di penelitian pendidikan mulai dari definisi mungkin, definisi apa riset ini, apa itu riset, bagaimana melakukan riset, berbagai metode riset. Nah, di mata kuliah penelitian BK itu dianggap selesai. Sehingga kami tim pengampu itu tidak mulai dari nol. Cuma mungkin pada pertemuan-pertemuan awal kita coba review kembali. Apakah masih ada enggak bekas pengetahuan tentang penelitian pendidikan itu, karena ini ada hubungan yang sangat kuat nih, pengetahuan dasar tentang riset, terus nanti kemampuan mereka melakukan riset dalam operasian dalam konteks yang lebih sederhana, menyusun proposal penelitian. Ya, jadi itu secara prinsip apa bedanya antara orientasi penelitian pendidikan dengan orientasi mata kuliah penelitian BK. Baik itu dari sisi konten, dari strateginya memang agak berbeda. Tadi kan juga Bapak menyebutkan bahwa ya mungkin waktu pas mata kuliah penelitian pendidikan itu kita kan menghasilkan ujian di ujian akhir itu kan kita membuat proposal penelitian, tapi memang masih belum benar sih Pak. Nah, mungkin untuk di mata kuliah penelitian BK ini mungkin nanti hasil akhirnya akan apa ya Pak? Kayak pembuatan apa selain workshop tadi? Ya, memang ujung dari mata kuliah ini kembali kepada proposal penelitian. Tapi tentu proposal yang
sudah lebih kokoh. Pertama dari sisi kontennya sudah kuat, karena nanti akan dilatih bagaimana melakukan literatur review yang benar, bagaimana cara menulis literatur, sampai pada bagaimana memilih literatur. Ya, jadi itu dulu. Jadi penelitian BK itu sebenarnya menjawab dua persoalan. Apa yang diteliti dan bagaimana meneliti. Nah, mungkin mahasiswa lemah di dua-duanya. Nggak tahu apa yang diteliti dan tidak tahu bagaimana meneliti. Nah, persoalan itu yang diselesaikan. Sehingga dari produknya nanti harapannya, ini harapan ya, itu sekitar 80% jadi. Ya, itu bukan lagi embrio, bukan lagi janin, ya, tapi itu sudah fake design. Jadi udah proposal jadi, dan setelah lulus mata kuliah ini mahasiswa saya rasa tidak akan lagi berganti topik, karena selama 1 semester itu setiap pertemuan itu didesain mahasiswa mengerjakan bagian-bagian atau part dari elemen proposal itu dalam konteks topik masing-masing. Ya, jadi kuliahnya nanti jelaskan teorinya, kemudian diberi kasus tentang konteks itu, kemudian coba Anda gunakan pengetahuan itu untuk konteks topik masing-masing. Jadi kuliah itu betul-betul sekitar 60% itu adalah latihannya, 40% itu teori. Bahkan kalau kita kuliah 150 menit, teorinya 40 menit, sisanya kerja, nanti di akhir kita review kembali. Coba tampilkan apa yang dikerjakan tadi. Sehingga logikanya begini, kalau mahasiswa betul-betul disiplin setiap minggu mengerjakan, mencicil ya dalam tanda kutip apa yang dia project itu, sebenarnya selesai mata kuliah ini selesai proposal dengan kesalahan minor. Dan itu sudah terbukti loh. Dengan cara seperti ini penyelesaian studi mahasiswa lebih cepat. Dulu ada yang bisa hanya 7 semester, ya, ada 13 orang dulu yang bisa lulus 7 semester dengan desain seperti itu. Jadi kita ubah model perkuliahan karena memang mengajarkan penelitian itu agak berbeda dengan mata kuliah yang lain, ya, apalagi mata kuliah yang sifatnya diskursus, sekedar wacana atau isu. Kan dengan seminar cukup kayak ngerti ya. Tapi kalau penelitian nggak bisa loh. Jangan dibayangkan setelah membaca buku terus kemudian Anda mengerti tentang itu. Mengerti atau tidaknya nanti akan ditagih. Coba gunakan dalam konteks topik Anda. Nah, di situ ujian sebenarnya. Jadi penelitian BK itu bukan isunya adopsi, bukan akuisisi knowledge, tapi adaptive knowledge. Yang saya maksud sebagai adaptif itu adalah menggunakan pengetahuan riset untuk menyelesaikan persoalan riset masing-masing. Nah, itulah yang dikerjakan. Jadi ada kesan mahasiswa ini memang berat kuliahnya, dan tiap minggu itu harus mikir, dan telat tidak mengerjakan 1 minggu, minggu depan dia udah harus mengerjakan bagian yang lain, sehingga kemudian terakumulasi efeknya ya under expectation, proposalnya jadi ala kadarnya, baik dari sisi ketepatan topiknya atau ketepatan cara menelitinya. Jadi nanti kami dari kalangan dosen itu akan menilai nanti 2 isu, bagaimana topiknya tepatkah, komprehensifkah, karena begini, ada kecenderungan mungkin ya mahasiswa memilih topik baru tahu sedikit sudah bikin rencana, baca 2-3 jurnal, itu dianggap oke, saya suka, tertarik ya, tanda kutipnya tertarik mau meneliti itu. Kemudian ada sedikit masalah, kayaknya nggak cocok, ganti. Nah, di mata kuliah penelitian pendidikan penelitian BK itu akan diperbaiki cara berpikirnya. Kita ajarkan dulu literatur review. Makanya sebenarnya pertemuan-pertemuan awal itu betul-betul pekerjaan itu adalah pekerjaan literatur review. Karena apa? Pastikan dulu mahasiswa itu tahu A sampai Z tentang apa yang akan dia teliti. Kan masalah itu karena orang tahu sedikit ya, jadi ditanya sedikit bingung, diubah sedikit bingung.
Tapi kan kalau orang BK itu mengerti teori Gestalt itu tahu ya, semua itu harus dilihat dulu dalam potret keutuhan, seluruh dulu dipahami. Bahkan saya pernah meminta, coba pelajari dulu dari awal sampai akhir tentang topik itu. Sehingga ketika Anda melihat itu dengan panorama yang luas, ketahuan loh mana yang bolong-bolong dari riset itu. Nanti mereka bisa menegaskan, saya mau menutupi kekurangan di wilayah ini. Jadi kalau mungkin di penelitian BK Anda sudah bikin proposal, pertanyaannya yang selalu saya jadikan alat ukur untuk mengecek ini researchable enggak? Itu. Terus kalau dia researchable, pertanyaan berikutnya, haruskah ini diteliti oleh Anda hari ini? Kalau itu tidak diteliti, apa akibatnya? Dan mayoritas mahasiswa jadi bingung tuh. Bagaimana cara meyakinkan saya? Kan nggak bisa pakai kata-kata, ya kan? Iya betul. Nggak mungkin kan di dalam tulisan skripsi mahasiswa itu penelitian ini penting. Kan bukan begitu cara meyakinkan pembaca. Tapi kan dia mengerti hot topiknya atau current issue di dalam topik yang akan dia teliti itu. Nah, itu saja, menjawab itu aja mahasiswa sudah mulai pusing tuh. Kok lemah argumen saya ya? Kayaknya nggak prospektif nih topik. Ganti ya. Sementara dia ganti-ganti, temannya udah maju terus tuh. Tertinggal lagi. Jadi memang kuliah ini betul-betul diawali dengan eksplorasi secara mendalam mengenai esensi atau dinamika topik yang skripsi itu. Karena kan dalam teorinya, dalam teori riset, bahwa 70% pekerjaan penelitian itu adalah membaca, bukan ngumpulin data, bukan bikin instrumen. Jadi waktu Anda sebenarnya peneliti itu akan banyak tersita oleh membaca, 70% waktunya. Makanya gampang aja kalau cara berpikir mahasiswanya itu nggak smooth, logikanya nggak jelas, itu kan cerminan apa yang dia baca. Nanti apa yang dia baca akan mempengaruhi cara berpikirnya kan. Ya, Pak. Nah itu logika kenapa di awal-awal itu betul-betul dikokohkan topiknya dulu. Nah tentu nanti akan dieksekusi. Ini wilayah BK bukan? Ini wilayah psikologi. Atau jangan-jangan Anda masuk, atau Anda jadi penumpang gelap untuk wilayah anak usia dini misalnya, atau masuk ke pendidikan khusus. Nah itu juga harus dibangun dari argumen yang kokoh. Sehingga nanti ketika ujian proposal itu antara mahasiswa, tim penguji itu bersepakat, yang pertama kali disepakati adalah ya betul ini wilayah kajian bimbingan dan konseling. Nah itu yang disebut sebagai teritorial kajian. Jadi awal-awal kuliah itu kami tidak mengajarkan lagi penelitian adalah ciri-ciri penelitian, enggak, itu dianggap given ya. Itu dianggap pengetahuan sudah ada pada mahasiswa. Nah sekarang knowledge in use, bagaimana menggunakan pengetahuan itu dalam konteks topik masing-masing. Jadi kuliahnya itu sebenarnya untuk urusan masing-masing. Memikirkan, orang dari awal sudah didesain untuk hanya memikirkan topik mereka masing-masing. Jadi yang sejarahnya sudah menunjukkan yang setia dari pertemuan awal sampai akhir, diikuti terus langkah demi langkah, nanti ujian proposalnya mudah, tidak ada catatan mayor, bahkan ada yang langsung oke, ini sudah dianggap 80% jadi silakan langsung tunjuk pembimbingnya. Bahkan ada yang suruh langsung pengumpulan data. Jadi 2-3 bulan dari seminar itu skripsinya bisa jadi. Karena betul-betul babak belurnya itu dari awal. Nah ada kecenderungan kan begini mahasiswa sekarang, proposalnya kurang serius, pas nanti di ujiannya di situ babak belur gitu. Iya. Nah kita ingin bersakit-sakit dulu ya, dan bersakit-sakit juga di ujiannya ya. Tapi logikanya kita, dari pengalaman saya mengajar sudah hampir berapa? Dari 2008 saya mengajar penelitian. Ada banyaklah pengalaman suksesnya dan pengalaman gagal di dalam mengajar. Sehingga saya dengan Pak Sudarda itu berpikir
cara baru mengajarkan medlit yang hand on sih ya, yang benar-benar relevan dengan persoalan mahasiswa. Karena kan pengetahuan riset itu juga ada hubungannya dengan buku apa yang mereka baca kan? Oh, ya. Ya enggak? Coba kalau ditanya ke mahasiswa, buku apa yang dia baca untuk penelitian? Hanya untuk mempelajari tentang penelitian saja. Kemudian mahasiswa karena tidak diberi rambu-rambu, mereka bisa baca konsep-konsep dasar penelitian dari yang generik banget, tidak konsep penelitian dalam konteks riset, bimbingan dan konseling. Nah, di situ saja kita sudah membatasi bukunya. Ya, yang nanti bukunya yang paling pokok di sini biasanya menggunakan model Hefner dan buku yang dari Hauser. Itu spesifik riset, bimbingan dan konseling. Jadi mahasiswa nggak boleh lagi dalam tanda kutip membaca buku-buku sembarangan yang ada di pasaran, yang menurut saya itu generik banget. Tapi kan yang dibutuhkan oleh anak PPB itu, anak BK itu ya yang memandu betul bagaimana riset perilaku itu. Itu kira-kira gambaran besar proses perkuliahan, tagihan dan sebagainya. Wah, luar biasa sih Pak, benar-benar luar biasa sekali penjelasannya. Berarti memang secara keseluruhan dalam mata kuliah ini itu jadi wadah untuk ke step selanjutnya ya Pak sebenarnya. Ya ini langkah besar. Ya. Kalau nggak lulus di mata kuliah ini, saya nggak jamin mereka bisa lulus gitu ya. Jadi kalau yang setengah hati, ya bisa risikonya kan berbeda nanti. Dan kalau yang sepenuh hati, Anda bisa lihat success story-nya banyak. Ya, jadi kuncinya kan membuat mahasiswa itu engage. Kan syarat mutlak dari sebuah riset itu kan menyenangi ya. Aspek psikologis, sisi lain dari kualitas seorang peneliti itu kan dia passion. Oh, saya senang misalnya, saya ambil contoh topik tentang karakter strength. Di mana aja buku itu dicari. Berapapun harganya dia beli mungkin ya, berapapun tebal bukunya dia baca, sulit apapun bahasa Inggrisnya dia coba paham. Kenapa? Karena orang bekerja dengan passion itu kan tidak mengenal lagi waktu, tidak ada lagi rasa sakit dan mengerjakan apa yang disuka. Nah, yang sulit di kalangan mahasiswa itu kenapa ketika memilih itu kemudian mereka tidak senang mengerjakannya, sehingga dia bisa mood swing ya. Kerja kadang-kadang suka, kalau udah diingatkan dia baru mengerjakan. Dia tidak jadi life, tidak part of life. Jadi tidak jadi kesehariannya. Seperti saya misalnya ya, kalaupun karena saya suka penelitian, kapan aja saya bisa memikirkan tentang itu. Sampai jam berapapun saya dan itu tidak punya efek menyakitkan karena kita bekerja dengan passion. Nah, for mereka kan anak S1 dianggap street researchers ya. Orang, kalau saya mungkin professional researchers. Tapi bagi street researchers, peneliti pemula yang apa syaratnya biar sukses meneliti? Ya harus menyenangi apa yang diteliti. Nanti akan digunakan pertemanan. Di kampus mana dia punya literatur apa di-share, atau kontak orang itu yang memang sudah lebih lama mempelajari tentang itu. Semuanya dengan kesenangan. Karena ada semacam premis di dalam riset itu, kalau mengerjakan dengan bahagia, nanti orangnya berprestasi. Senang dia. Dan saya sudah ambil contoh nih, beberapa mahasiswa skripsinya yang awalnya tidak kebayang oleh dia akan bisa menulis skripsi seperti itu, kualitatif, ratusan halaman. Tiba-tiba dia heran sendiri, how come, kok saya bisa menulis ini? Nah, itulah ajaibnya. Sikap atau moral yang paling penting di dalam melakukan riset itu ada di itu. Pengetahuan itu penting, tapi ada yang lebih penting dari sekedar itu. Kesenangan mengerjakan apa yang sudah dipilih, sehingga beyond time and space kan bekerjanya. Dia tidak lagi sakit karena memikirkan itu. Sampai jam 3 pagi, jam 4 pagi dia senang aja.
Kan riset itu intellectual adventure, soal akademik loh. Orang kan kayak naik sepeda, makin dekat ke ujungnya itu kan dia makin semangat. Ini finish nih. Nah, menjaga mentalitas itulah yang perlu nih. Sementara jadi dosen medlit ya, dosen penelitian BK itu dia mengawal dua sisi itu. Perkuat akademiknya, pengetahuan tentang riset knowledge-nya, tapi menjaga persistensi mahasiswa, karena sebenarnya prediktor paling menentukan untuk berhasil skripsi itu adalah persisten. Persisten itu kalau bahasa anak mudanya setia dengan apa yang sudah dipilih di awal. Makanya saya bilang hari-hari minggu pertama kuliah itu seperti Anda memutuskan jodoh. Jangan sampai salah pilih, karena blunder kan, efeknya jangka panjang. Anda repot di tengah jalan. Makanya betul-betul dibolak-balik, dihitung, ditanya sana sini, baca banyak dulu, baru I decide, saya memilih ini selamanya sampai ini betul-betul jadi. Nah, kalau begitu enak langkahnya. Nanti Anda akan dibantu oleh teori konspirasi alam semesta. Seperti, loh, yang Anda cari, saya punya jurnalnya loh. Tiba-tiba Anda suatu hari datang aja ke perpustakaan. Entah apa yang menggerakkan Anda, lewat lorong itu kok ketemu bukunya. Dan itu hanya terjadi pada orang-orang yang betul-betul engage dengan apa yang akan dia teliti. Jadi misteri itu jadi banyak. Makanya banyak keajaiban sebenarnya dalam proses riset itu. Nah, ini yang belum dilihat oleh mahasiswa, bahwa skripsi itu teknis katanya. Enggak. Hanya di awal aja unsur teknisnya, pengetahuan kasarnya ya. Ya, karena memang penelitian itu kan menuntut skill tingkat tinggi ya. Menulis akademik kan. Dan kita tahu menulis itu pekerjaan yang nggak sembarangan orang. Ya, karena menulis itu menyatakan pikiran, dan pikiran yang koheren, yang logis itu kan memang berproses. Nah, jadi semua mata kuliah BK itu sebenarnya kan membantu mahasiswa punya lebih analitis, lebih kreatif sebenarnya. Jadi kalau saya sebagai dosen, pasti pertanyaan pertama ketika mahasiswa sudah menentukan topik, pertanyaannya, apa bedanya Anda dengan orang lain? Wah. Itu dulu. Kalau nggak bisa menyebutkan itu, pikirkan lagi deh. Karena nanti di ujian sidang, pertanyaan tentang novelty itu yang paling muncul. Pertanyaan misalnya gini, di PPB berapa orang yang telah meneliti ini? Di BK dulu ya, internal UPI. Oh, ada misalnya dia mahasiswa menjawab ada 6 orang. Nanti dia tanya, apa bedanya Anda dengan orang satu, yang kedua, orang ketiga? Kalau tidak ada bedanya, Anda bisa dituduh mahasiswa itu replikasi, Iya, Pak. cloning, duplikasi. Kan kalau satu karya bisa oleh satu orang, kenapa harus ada 2 orang yang mengerjakan itu? Kan useless. Dia tidak ada sumbangannya terhadap perkembangan ilmu kan. Jadi, perjuangan menemukan beda itulah yang paling pokok, novelty. Nanti mahasiswa akan diajar bagaimana menemukan beda, menemukan gap. Mungkin mahasiswa sudah terbiasa menggunakan aplikasi Force Viewer misalnya ya. Diajar, dia bisa meta analisis, ada ribuan riset dan begini konfigurasi risetnya. Nah, bagaimana posisi riset dia dalam topik itu? Itu enaknya penelitian. Wah, luar biasa sekali ya Pak. Berarti memang harus ada topik terlebih dahulu yang harus disiapkan, betul Pak? Ya, betul. Sehingga setelah ada topik itu kan kemungkinan ada 2, terlalu besar atau terlalu kecil. Terlalu besar, terlalu kecil kayak gimana Pak maksudnya? Areanya. Kan begini, kan masalah itu kayak pohon ya. Kayak pohon kan ada ranting, ada cabang, ada batang. Ada yang tiba-tiba dia coba meneliti batangnya. Kan besar, itu dalam. Nah, tapi dia bilang itu rantingnya. Nah, tugas dosen nanti salah satunya
itu membantu mahasiswa menempatkan itu dalam pohon masalah. Sehingga nanti bisa, oh iya, yang saya teliti itu diranting karena dia lanjutan apa yang sudah dilakukan orang yang lebih besar, dari cabang ke ranting. Mungkin karena sudah banyak, Anda bisa malah ke daunnya. Nah, historical topik itu yang harus terlihat gitu loh. Sehingga jangan I'm the first one in the world. Ini baru loh. Kan ketika ada belum ada loh Pak di muka bumi ini yang meneliti topik itu kan. Kalau begitu nanti Anda diketawain orang. Ya kan? Iya, Pak. Itu tandanya kata dalam tempurung, merasa wah ini bagus sekali, istimewa banget, belum ada di benak orang. Ya, terus tiba-tiba oleh dosen, coba lihat sedikit ini, saya punya jurnalnya nih yang terakhir. Oh gitu Pak, ya. Nah, artinya klaim ya, bahwa yang katanya itu besar ini, wah ini monumental lah risetnya. Ternyata dengan satu bukti saja itu terbantahkan. Atau terlalu mikro, hal-hal yang terlalu sederhana ya, yang tidak harus dijawab melalui riset bisa diselesaikan. Kenapa harus melakukan riset kan? Kan tidak semua masalah harus diselesaikan melalui riset. Bayangkan kalau semua masalah diselesaikan melalui riset. Terus kapan orang sejahtera kan? Mau makan riset dulu ini isinya apa gitu ya. Mau melakukan konseling riset dulu gimana caranya ya. Bayangkan kalau semuanya harus diselesaikan melalui riset. Makanya kita semua sebenarnya berhutang banyak pada orang yang telah melakukan riset. Kita tinggal gunakan kan. Iya, Pak. Nah, kriteria-kriteria novelty gitu ya, kreativitas, itulah pembeda mahasiswa dengan yang satu dengan yang lainnya. Bukan nilainya beda, tapi kebaruan dari topiknya itu. Itu sebagai kriteria utama. Karena saya masih ingat almarhum Pak Furqon mengatakan yang mahalnya itu ya kreativitasnya. Yang menurut orang kayaknya nggak problematik, tapi bagi seseorang dengan naluri riset yang tinggi, dia bisa membuat itu jadi problematik. Atau bagi orang yang awam itu dia nggak masalah, bagi orang yang mengerti riset itu nggak problematik. Makanya itu muncul, haruskah itu diteliti, kemudian dapatkah itu diteliti. Nah, pertanyaan pertama ini yang dijawab dulu, dapatkah itu diteliti dengan kriteria tertentu. Kemudian kalau udah lolos, saringan yang kedua, harus enggak? Karena ada juga mahasiswa yang sebenarnya meneliti bukan sesuatu yang hot topic lagi, ya, yang jadul topiknya, yang sudah selesai sih sebenarnya, nggak ada lagi kontroversi di situ ya. Contoh ya, hubungan motivasi dengan prestasi. Iya sih, itu banyak banget. Ya, ada kan? Itu udah lewat, itu udah selesai itu wilayah begitu. Tapi tiba-tiba ketika ada mahasiswa menyodorkan topik itu kan, dosen kadang bertanya, kemana aja? Old fashion itu udah ketinggalan zaman loh, udah diselesaikan oleh banyak orang, sehingga untuk hari ini itu tidak lagi problematik. Nah, wilayah membuat keputusan itu saja itu sudah butuh banyak bacaan kan, butuh banyak perenungan, butuh banyak dialog sesama teman gitu loh. Nah, itu liku-liku bagaimana nanti kuliah penelitian. Jadi jangan dibayangkan kuliah penelitian itu dosen cerita dari awal cover to cover ya, dari buku ini bla bla menyajikan PowerPoint presentation, terus kemudian Anda duduk dengar, terus nanti minggu depan datang lagi duduk. Enggak, ini mah kelas kerja. 60% itu kerja sendiri. Jadi yang mengukur keberhasilannya itu Anda sendiri. Progres enggak untuk setiap elemen itu, mulai dari problem statement sampai pada bagian elemen terakhir dari proposal itu, analisis data. Jadi 16 pertemuan itu kalau mau dipecah, setiap pertemuan itu mengisi bagian-bagian itu. Nanti bagaimana cara merumuskan latar belakang, bagaimana cara merumuskan tujuan, bagaimana merumuskan pertanyaan. Nanti kita masuk pada literatur review. Bagaimana membuat peta literatur. Ya, bagaimana kriteria literatur yang
relevan and current itu terpenuhi nggak, jumlah komposisi literatur primernya harus berapa, sekundernya harus berapa, itu dulu yang terpenuhi. Nanti baru belajar apa bedanya literatur untuk S2, S3, S1, cara menulisnya ya. Nah itu latihan, problem statement latihan, jadi semua itu dilatih. Nanti begitu juga pas bagian metodologi, diajar dulu apa itu paradigma, dari paradigma turun ke pendekatan, dari pendekatan turun ke metode, dari metode turun ke desain, dari desain nanti turun lagi keputusannya pada partisipannya siapa, dari karakteristik partisipannya. Kalau dia SD, bagaimana alat ukur yang cocok untuk anak SD, kalau datanya seperti ini, bagaimana teknik analisis yang paling cocok. Nah itu semuanya melalui pengetahuan yang betul-betul konsep yang dipahami, dipraktekkan langsung dalam konteks rencana skripsi masing-masing. Dan kadang-kadang saya memberikan kasus, ya, kasus diambil dari contoh skripsi. Kan bagusnya begini, ketika mahasiswa sudah mengatakan ini salah, itu pertanda baik dia udah mengerti yang lebih bagus. Nah saya nanti ambil skripsi dari kakak kelas yang udah lulus, itu pasti blind ya, saya tidak usah sebutkan, saya akan ditutupi. Coba mahasiswa, coba Anda pelajari tepat, kalau Anda harus menilai sebuah latar belakang penelitian, kira-kira ini berapa nilainya. Nah tapi nanti harus dengan alasan. Oke, ini nilainya 3 Pak. Nah kenapa 3? Pada sisi apa? Kan harus untuk mengatakan 3 terus dengan pada aspek apa, kan dia harus di benak mereka sudah ada, tahu dulu parameternya kan, yang bagus background itu apa, bagaimana. Oke, nah di situ proses konseptualisasinya. Nah Anda kan udah tahu yang bagus, sekarang praktekkan dalam konteks Anda masing-masing. Coba sekarang, setelah itu mereka berlatih, tampilkan atau kita review tuh, mulai dari per paragraf itu kita cek, paragraf ini isinya apa, tentang apa. Nanti mulai dari diksi, frasa, model kalimatnya seperti apa, sehingga tidak ada lagi kata kalimat di dalam paragraf itu yang harus dibuang. Jadi mahasiswa sudah menulis dengan kesadaran penuh. Kadang-kadang ada gini, mahasiswa pas ini ujian ya, kasus ujian, saya ambil sebuah sampel kalimat, paragraf, saya minta coba jelaskan apa makna kalimat itu. Mahasiswanya yang nulis juga bilang, aduh saya nggak ngerti Pak. Coba Anda bisa bayangkan, dia yang nulis terus dia yang nggak ngerti apa yang dia tulis, kan memalukan ya. Iya betul Pak. Nah makanya kita ingin mengajarkan mahasiswa dengan kesadaran penuh menulis itu. Artinya di drive oleh literatur yang memadai. Itu enaknya kuliah penelitian. Iya sih Pak. Serius sih, sangat serius bahkan. Tapi mungkin Pak kan saya juga sering berkomunikasi gitu ya Pak sama teman-teman seangkatan gitu, tapi masih pada bingung Pak terkait topik yang memang akan nantinya mungkin untuk skripsi gitu. Nah mungkin ada tips and trick nggak Pak, kayak harusnya kayak gimana sih untuk menentukan topik itu sendiri, karena memang masih pada bingung gitu loh Pak teman-teman mahasiswa itu. Ya, bingung itu bagus. Itu pertanda orang berpikir kan. Iya betul Pak. Yang bahaya itu udah percaya diri aja, tapi pas ini ditolak kan, itu sakit kan. Betul. Nah, galau di awal itu bagus, itu pertanda, itu dinamikanya. Karena kalau mahasiswa langsung pada benar, buat apa belajar kan? Iya betul. Buat apa ada kuliah? Buat apa ada pertemuan kalau mahasiswa bisa langsung benar gitu loh. Iya. Nah jadi kalau ada kegalauan menyangkut topik itu wajar, tapi kan nanti akan coba diberikan rambu-rambu cara memilih topik. Ya, tentu pertama yang paling penting ini sumbangannya buat ilmu BK apa. Jadi jangan berpikir karena Anda suka kemudian Anda teliti. Itu personal kan? Bahkan impersonal kan. Terus legasinya apa? Kalau dia tidak menggunakan tidak ada nilai guna dari apa yang diteliti,
Itu satu. Jadi Anda harus berpikir jangka panjang, ya, tidak hanya buat lulus aja, lulus skripsi jadi nanti jadi sarjana, setelah itu beda lagi. Nggak bisa begitu, karena kita belajar dari etos orang Jepang. Orang Jepang itu meneliti itu betul-betul menyelesaikan persoalan, ya. Nah, pertanyaannya, ketika mahasiswa mengambil sebuah topik skripsi, pertanyaan dia mau menyelesaikan masalah apa dan masalah siapa, ya gitu. Misalnya nanti ada masalah dalam konteks teori, ada apa sebenarnya, ada anomali, ada teori yang sebenarnya kayaknya kurang relevan lagi, dia coba menguji, apa itu masih terpenuhi sisi novelty-nya. Atau kayaknya guru-guru BK kenapa susah banget melaksanakan bimbingan kelompok, ya. Atau meningkatkan kemandirian siswa, ngobrol ke guru BK, punya caranya enggak? Saya bingung, kata guru BK. Nah, Anda kan jadi ada keterpanggilan. Anda jadi peneliti itu sebaiknya itu problem solver, bukan problem maker. Kalau dulu kan ada kecenderungan mahasiswa ngangkat isu-isu negatif, ya, agresif, marah, perilaku seksual bebas, atau toxic relationship. So what next? Kalau kita tidak kalau kita hanya memblow up biar itu jadi rame, itu sementara kita tidak hadir dengan solusi. Jadi akhirnya mahasiswa tidak lagi berfokus pada fenomenanya, tapi lebih banyak berfokus pada solusinya. Nah, bayangkan misalnya ada 90 orang mahasiswa, kemudian berfokus pada menawarkan solusi, karena nanti hebat profesi BK. Apalagi kalau dibaca oleh guru BK, ya, oh ternyata riset-riset mahasiswa sekarang itu sudah berbeda semangatnya dibandingkan zaman dulu, kan, yang sangat akademik gitu loh. Akademik tapi kurang realistik. Makanya saya ingat sekali, ini warisan Pak Furkon, karena saya diajar oleh Pak Furkon pertama kali penelitian, jadilah intelektual yang realistik, tapi juga harus menjadi praktisi yang intelek. Nah, apa yang menjembatani riset ternyata? Jadi kerja riset itu sebenarnya membuat orang itu akan bekerja lebih terukur, lebih empiris, lebih objektif gitu. Jadi sebenarnya pengetahuan riset itu bukan hanya untuk skripsi, tapi pengetahuan untuk hidup. Anda terbiasa, karena moral paling tinggi di dalam riset itu adalah honesty, kejujuran. Jadi mata kuliah penelitian itu indikator Anda berhasil itu Anda jujur nggak? Contoh sederhana gini, Anda tidak baca jurnal itu dari penulis aslinya, tetapi pas di referensi Anda tulis, kan nggak jujur. Dan itu cacat moral, itu moral hazard dalam etik riset. Makanya nanti di dalam pertemuannya di kuliah itu dibahas tentang isu etik dalam penelitian perilaku. Kalau ke anak itu jangan riset seperti apa, kalau ke lansia itu jangan melakukan riset seperti apa, kalau pada anak SD misalnya instrumennya harus seperti apa sih, supaya ini tidak menyulitkan dia atau tidak melukai dia. Nah, nanti implikasinya pada pengembangan instrumen, bahwa mahasiswa harus membuat informed consent, bahwa riset ini kalau dipublikasi tidak akan menyebabkan psychological harm, tidak melukai orang. Kalau dibaca oleh orang lain, orang tidak berprasangka buruk kepada respondennya. Nah, itu jadi utuh sekali, ada pengetahuannya, ada skillnya, dan ada etiknya. Bahkan sekarang akan kita extend lagi topiknya. Terus bagaimana mengolah penelitian ini kemudian menjadi sebuah artikel riset simultan, karena kan nanti semua skripsi mahasiswa harus dibuat karya tulis kan, dalam bentuk artikel kan, dan itu juga butuh pembelajaran yang sangat serius untuk membuat sebuah yang risetnya 100 halaman, ya, kemudian jadi 8 halaman. Anda bisa bayangkan memeras itu yang ratusan halaman menjadi 8 halaman. Kalau tidak oleh
orang yang sangat serius itu nggak akan jadi. Tapi kalau ala kadarnya kelihatan juga bahwa itu tidak berterima. Makanya bagus sekarang beberapa skripsi mahasiswa masuk ke jurnal yang bereputasi, gitu ya. Bisa masuk ke Sinta, Tiga dan sebagainya. Bahkan didorong nanti bisa masuk ke yang reputable, misalnya yang terindeks Scopus dan sebagainya. Jadi sebenarnya ada banyak hal, ini bukan janji ya. Kalau yang bagi yang mau serius ya, kalau yang sekedar saya mah ingin lulus aja, nggak salah juga sih. Tetapi kalau yang betul-betul ingin memanfaatkan mata kuliah ini untuk pengembangan diri, karena mungkin nanti setelah lulus ini mau bekerja di lembaga riset, kan penting sekali mata kuliah ini bisa jembatan. Karena ini hebatnya anak PPB kan stereotip anak PPB itu kan jago penelitian, jago statistik, jago assessment ya kan? Iya Pak. Orang-orang nggak bilang, kalau statistik tanya anak BK coba, kalau riset tanya anak BK, kalau pengukuran tanya anak BK. Nah itulah yang akan dicapai melalui mata kuliah ini. Anda jadi lengkap dan Anda punya peluang kerja yang banyak. Sekarang hampir semua institusi memerlukan riset, ya kan? Kalau udah pilkada itu kan riset banget tuh. Anda mengerti sampling, bagaimana quick count itu, teknik sampling digunakan untuk menentukan dalam hitungan menit. Sekarang udah tahu siapa yang jadi pemenang dalam Pilpres. Itu kan riset. Ya, gitu. Kalau Anda belajar tentang survei, nah disitulah dioperasionalkan. Jadi ada banyak hal yang bisa berkembang kalau mahasiswa serius mengikuti mata kuliah. Memang dulu ya, dalam tanda kutip ini termasuk mata kuliah yang susah kata mahasiswa, ya kan? Iya Pak. Stereotipnya, nggak tahu apakah karena dosennya yang serius gitu ya, atau bacaannya yang terlalu berat atau apa. Tapi saya sedang dengan Pak Sudarya sedang mengubah citra itu, bahwa kita bisa belajar riset itu tapi sambil ketawa-ketawa gitu, minimal mengetawakan diri sendiri gitu ya. Kok begini aja nggak bisa gitu loh. Itu kan pertanda bagus, orang udah tahu mana yang lebih benar dari apa yang sedang dia kerjakan. Nah itu indikator keberhasilan di mata kuliah ini. Oke, untuk indikator berarti seperti itu ya Pak. Nah, kan di WK sendiri itu kan ada on top ya Pak, ada on top anak, remaja, dewasa, dan juga populasi khusus. Nah, untuk kayak menentukan topik skripsi ataupun proposal penelitian tersebut, apakah harus sesuai dengan on top tersebut atau gimana Pak? Ya, logikanya Anda mendalam tentang itu. Kan kalau biar inline ya, bahwa Anda punya interest di situ. Terus interestnya tidak hanya dari literatur, tapi Anda dalami, kemudian Anda juga berpraktek untuk konteks populasi seperti itu akan lebih bagus. Saran saya memang begitu, supaya kalau Anda ngambilnya anak, kemudian risetnya pada orang dewasa, Anda mulai dari nol, mulai belajar mengerti lagi kan. Nah, bagusnya memang paralel gitu loh, antara untuk yang dipilih dengan minimal topik dan unit analisisnya harus sesuai, supaya ini akan lebih memudahkan Anda minimal dari sisi literatur. Karena kadang-kadang banyak batal mahasiswa itu risetnya karena terbentur literatur kan, idenya bagus tapi nggak lanjut karena literatur. Nah, on top itu Anda sebenarnya punya koleksi bacaan yang lebih banyak kan, lebih spesifik. Iya, betul. Itu. Nah, untuk aspek penilaian di mata kuliah ini seperti apa, Pak? Parameternya sebenarnya kita nanti melihat ada manual penilaian proposal. Jadi itu ada elemen-elemen kunci nanti. Pertama, elemen dari problem statement-nya, itu ada kriterianya, itu ada skala 4. Ya, kemudian nanti ada elemen literatur review-nya, nanti dari jumlah literaturnya, komposisi literaturnya, umur literaturnya. Belum lagi cara menulisnya. Jadi 4 itu elemennya dengan skor 4. Baru nanti unsur metodologinya, ketepatan metodologi. Kalau
apakah pilihan pendekatannya inline nggak dengan tujuannya? Apakah pendekatannya inline dengan pertanyaannya? Jadi dia tali temali itu. Karena ada makalahnya mahasiswa, pertanyaannya tidak sinkron dengan pendekatan yang dipilih. Nah, itu kelemahannya. Nah, kita akan pasang-pasangkan. Artinya gini, kan kalau orang yang mengerti utuh itu ya dari awal sampai akhir benar ya. Iya. Tapi kadang-kadang mahasiswa benar di metode tapi salah dalam desain. Salah di desain tapi dia benar di instrumen. Salah lagi di metode. Itu indikasi apa? Dia tidak utuh memahami. Bayangkan misal mahasiswa sudah ada data loh, udah dikumpulkan, dia udah pulang dari kampus, dari sekolah, udah data survei dan sebagainya. Terus kemudian dia diam. Ini mau diapain ya? Artinya kan padahal ketika dia memilih topik saja dia udah tahu nih ini jenis variabelnya apa ya. Kalau dia data ini dihasilkan, jenis datanya apa ya? Kalau datanya begini, analisis statistiknya ada seperti apa? Itu kan mestinya harus dijawab di awal gitu. Ya, betul. Gak mungkin kan? Kemudian setelah ada data, bahkan bisa berbulan-bulan gak diolah karena bingung kan? Nah, itu akibat pengetahuan yang tidak utuh tentang riset, hanya parsial. Makanya kita menyarankan mahasiswa jangan melihat dulu skripsi. Di awal itu dibatasi. Walaupun udah lulus ya kan belum tentu benar. Iya, betul. Minimal mahasiswa kan tidak tahu bagaimana sejarah dia menulis itu. Karena dia kan udah jadi aja. Makanya kita bikin dulu. Dia membaca jurnal, artikel itu dulu. Atau membaca 2 atau 3 buku pokok tentang itu. Supaya apa? Dia tidak tercemar dulu. Kalau sudah tercemar, oh nanti saya ingin penelitian kayak gitu aja. Kemudian saya bedakan aja sekolahnya. Kalau ini penelitiannya di Garut, saya nanti kan orang Tasik, penelitiannya di Tasik. Tapi alur pikirnya sama. Ya kan? Hanya daerah yang berbeda. Dalam kategorinya, kriteria bahwa riset itu harus dilakukan kan sarannya 2. Harus di usia yang berbeda dan di lokasi yang berbeda. Nggak boleh misalnya Anda SMP penelitiannya di Garut, kemudian SMP lagi di Tasik, di jenjang yang sama. Itu dalam kategori riset itu tidak harus dilakukan. Karena mereka di kohort yang sama. Nggak akan ada hal yang baru ditemukan. Karena apakah betul berbeda banget antara siswa SMP kelas 7 di Garut dengan SMP kelas 7 di Tasik? Kan lebih banyak samanya. Tidak ada hasil yang membuat kita kaget. Kan yang menarik riset itu gini, wow, nah itu di luar bayangan orang loh hasilnya. Ada suspense kan, Anda kan suka nonton film horor ya. Iya, Pak. Terus dikira udah mati, pas udah mau tutup hidup lagi dia. Iya. Dan itu membuat orang itu berpikir, wow keren ini. Iya, betul. Nah riset itu juga begitu, jangan flat. Flat itu terjadi karena cara pikir mereka udah saya penelitian aja di daerah saya, tapi mirip pola pikirnya dari orang lain gitu. Kalau begitu ya nggak akan maju-maju risetnya. Anda dapat gelar sarjana tapi sebenarnya tidak ada yang berubah di luar sana, sehingga orang membaca gitu-gitu aja gitu. Iya, Itu betul, kriterianya. Jadi memang secara keseluruhan mata kuliah ini benar-benar sangat penting banget sih Pak, penting banget. Dan mungkin bagi teman-teman nih yang memang masih kebingungan dan sebagainya, memang harus disiapkan dari sekarang, karena memang nantinya ini akan berpengaruh untuk tahap-tahap selanjutnya. Iya betul kan? Iya. Iya. Ukuran sederhana kan begini, saya ambil contoh analogi. Ada 3 data ya, A, B, C tentang hal yang sama. Tapi Anda hanya perlu 2 data, kan harus membuang 1 tuh. Nah, apakah keputusan membuang sesuatu itu keputusan mudah atau sulit? Sulit. Nah, itulah riset. Anda harus bertanggung jawab. Kenapa bukan ini yang dipakai, tapi data ini? Itu kan yang disebut critical thinking. Iya. Anda ada mengevaluasi, menganalisis sebuah temuan saja. Bahkan begini saja. Anda membaca sebuah jurnal atau artikel dari sebuah jurnal, tapi Anda pikir,
benar gini hasilnya kok gini, aneh. Anda kan nggak langsung percaya. Nah di situ aja sudah dibangun sense of crisis, critical thinkingnya muncul gitu loh. Jadi orang penelitian itu dia nggak akan percaya pada kabar burung, katanya, karena dia sangat objektif, dia sangat empiris, karena dia pakai nalar loh membaca sebuah itu. Dia nggak bisa kejebak, apalagi sekedar hoax ya. Dia verifikasi, dia kontraskan, kok beda banget dengan yang sebelumnya ya. Dari situ, nah nanti kita bisa bicara tentang kebenaran. Nanti ada kebenaran koherensi, ya, korespondensi. Nah itu kasus sederhana aja sudah diuji tuh kemampuan critical thinking mahasiswa. Tuh kemudian ada mahasiswa penelitiannya ya di Bumi Siliwangi, tapi dia ambil isu dari Afrika gitu ya, dari Ghana, kejauhan kan? Iya, Pak. Itu dari global tiba-tiba plok Bumi Siliwangi, benar. Jadi kan nggak logis. Jembatan pengetahuan itu terlalu jauh. Nah, nanti mahasiswa dibantu bagaimana mendekatkan fenomena itu dengan konteks yang lebih real gitu ya. Dalam konteks mahasiswa, perilaku apa yang terjadi di sekolah Indonesia atau Jawa Barat ya. Minimal kan unit analisis penelitian mahasiswa itu Jawa Barat. Gitu. Jadi memang teman-teman, mata kuliah ini benar-benar sangat luar biasa untuk dipelajari lebih dalam lagi. Dan mungkin bagi teman-teman yang akan mengontrak mata kuliah ini, bagi mungkin angkatan 2019, lebih dipersiapkan lagi karena ini akan menjadi wadah bagi teman-teman untuk lebih memperdalam mata kuliah ini dan untuk menyelesaikan studi ya, khususnya di S1 ini. Nah mungkin bagi Bapak, apakah ada kesan dan pesannya terkait mata kuliah ini kepada teman-teman mahasiswa? Kalau kesan mungkin sebaiknya tanya ke kakak kelasnya, itu akan lebih real ya, karena mereka bisa bayangkan perjuangan mereka. Memang akan selalu ada fakta ya, ada yang sangat serius, tentu dengan hasilnya berbeda kan, ada yang agak serius dan ada yang itu fakta. Tapi kan nggak mungkin untuk anak BK ada yang tidak serius ya. Yeah. Jadi kuncinya kalau Anda betul-betul memanfaatkan ini, ya, apalagi saya tidak tahu apakah kuliahnya akan luring atau daring. Memang tidak ideal ya kuliah penelitian daring gitu ya. Iya, betul, Pak. Karena itu jadi garing gitu ya. Iya. Karena ini harus betul-betul progresnya itu terlacak. Betul-betul harus banyak feedbacknya kalau kuliah ini. Ya, setiap pekerjaan itu diberi feedback gitu loh. Nah, pesannya ya kalau Anda sudah memutuskan akan ikut mata kuliah ini, Anda jangan berpikir hanya ingin lulus mata kuliah ini. Karena ini adalah pintu paling dekat bagi mahasiswa untuk menyelesaikan studi. Karena nggak ada lagi loh pengalaman lain untuk penguatan kompetensi riset selain mata kuliah ini. Jadi ini terminal, diujinya nanti ketemu lagi aja di ujian sidang. Gitu. Jadi pesannya ya sepenuh hati biar tidak mati. Ingat itu teman-teman. Gitu ya, sepenuh hati biar tidak mati. Itu konotasinya sangat besar. Jadi di samping nanti kita BK itu tradisi literasinya yang harus diperkuat. Jadi saya akan share banyak literatur, banyak jurnal untuk menstimulasi berpikir. Buku-buku risetnya yang memang sudah spesifik dalam bimbingan dan konseling. Bukan buku riset yang generik ya, pengetahuan riset secara umum. Gitu, kira-kira highlight dari Iya Bapak. Baik, karena memang kita juga telah berada di sesi akhir acara, mungkin saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak karena telah menyempatkan dan juga meluangkan waktunya untuk hadir di podcast kita kali ini. Terima kasih kepada seluruh KMBK yang telah setia untuk menonton sampai akhir acara mengenai mata kuliah penelitian bimbingan dan konseling. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan untuk mengikuti sosial media Prodi BKFIP UPI. Jangan lupa juga untuk selalu menonton episode-episode yang akan datang. Sampai jumpa.